betul-betul mempunyai kompetensi di bidang perpajakan. Tidak semua bidang bisa lolos jadi kuasa hukum pengadilan pajak. Baik, ini masih selaras dengan yang kita sampaikan tadi ya Pak ya. Ya. Baik, berikutnya RPMK perlu menegaskan prinsip perlindungan hak wajib pajak dalam memilih kuasa hukum secara bebas selama memenuhi syarat kompetensi tanpa diskriminasi status profesi. Ini penting untuk menjaga akses terhadap keadilan. Ya. Oh iya, ya sebenarnya selama sudah punya izin kuasa hukum mereka bebas untuk memilih kuasa hukum yang mana ya Pak ya? Benar. Baik, masih selaras ini. Masih selaras ya. Baik, berikutnya ini masih kompetensi sepertinya ya. Sebaiknya kuasa hukum pengadilan pajak wajib ya, ini wajib lulus USKP, ujian sertifikasi konsultan pajak. Oh ini SKK tadi itu Pak ya? Ya benar banget ya. Oh iya, selaras nih selaras. Masa berlaku kuasa hukum antara 3, oh ini minta diperpanjang Pak. Kan kalau tadi kita 2 tahun Pak. Ini minta perpanjang 3 sampai dengan 5 tahun. Mungkin 2 tahun apa terlalu singkat mungkin ya? Iya, ya, mungkin ini bisa jadi bahan masukan yang sangat bisa dipertimbangkan Pak sangat ya. Baik ya. Iya. Berikutnya dibuat sebaik-baiknya, kalau bisa jangan terlalu eksklusif. Tapi orang yang mengerti hukum dan harusnya tidak wajib konsultan pajak. Oke. Kalau tidak wajib konsultan pajak sebenarnya memang tidak wajib konsultan pajak, siapa saja bisa. Tapi untuk konsultan dimudahkan kalau dia sudah punya izin praktik ya Pak ya. Baik. Kemudian sertifikat kompetensi perlu dijelaskan spesifik siapa yang berhak menerbitkan. Recording in progress. Ini untuk mengklasifikasikannya. Memang nanti di dalam draftnya itu akan ada penjelasan yang lebih jelas. Tadi kan kita menyampaikan bahan tayang yang secara umum ya sebenarnya. Ada tingkat A, namun tingkat A itu nanti seperti apa, ada penjelasannya. Jangan, nanti akan lebih jelas. Ya. Oke, baik. Berikutnya, saya melihat bahwa aturan ini menutup akses bagi advokat, hanya khusus pada konsultan pajak dan sertifikasi ahli kepabeanan, dan tidak sama sekali membuka ruang ini untuk advokat ya. Padahal seseorang yang bukan konsultan pajak, tapi dia mempunyai keahlian dan pengalaman pajak bisa mewakili. Baik, kalau ini bagaimana Pak? Ada tanggapan? Saya rasa ini juga sudah selaras sih dengan yang kita susun. Tadi pengalaman kerja itu kan? Iya, pengalaman kerja bisa digunakan. Artinya di sini tidak juga menutup akses untuk advokat, tidak. Karena memang WNI tadi syaratnya WNI, ya kan. Betul, Pak. Sarjananya tidak khusus juga gitu ya kan. Sarjana dibuka tadi ya, di open ya? Iya, dibuka, bukan sarjana hukum tertentu, dibuka. Baik. Nah, jadi semuanya bisa sepanjang itu ada sertifikat atau surat keterangan kompetensi. Jadi bagi advokat ya berarti ikut SKK dulu begitu Pak ya? Iya. Kalau belum punya gitu ya. Karena SKK itu seluruhnya disyaratkan ke situ. Siapa saja kan itu, tidak ini kecuali yang telah punya izin praktek tadi. Namun sih untuk mendapatkan izin praktek tetap juga harus punya SKK juga gitu loh. Jadi jadi sama. Iya. Baik. Berikutnya. Hukum harus dapat memberikan kepastian hukum, kondisi. Yang tadi disampaikan adalah SKK sebagai surat yang diterbitkan oleh unit yang menyelenggarakan fungsi pendidikan dan pelayanan lingkungan Kementerian Keuangan. Oh itu belum pertanyaan. Pertanyaannya apakah apakah SKK yang diterbitkan selain oleh Kemenkeu tidak diakui? Nah, ini seperti brevet yang sekarang. Lalu kemudian
konsultan pajak yang izinnya Oke. Untuk konsultan pajak yang dia pada saat daftar konsultan menggunakan brevet, pada saat mendaftar kuasa hukum, apakah harus diperbaharui untuk menyesuaikan kualifikasinya terpenuhi? Berarti di sini ada dua pertanyaan, Pak. Iya. Pertama, ada nggak sih selain Kemenkeu menerbitkan SKK gitu? Ya memang ini kita menyempurnakan ini, salah satunya memang ini akan menjadi ini kewenangan Kementerian Keuangan memang, artinya sertifikatnya memang sertifikat yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Karena memang ini akan selaras juga dengan profesi keuangan yang lainnya. Baik. Lebih ke arah situ sebenarnya Mas Rey. Nah sementara yang kedua itu yang mungkin saya coba bisa terjemahkan pertanyaannya adalah konsultan pajak yang izinnya diterbitkan berdasarkan kondisi pada saat pendaftaran hanya menggunakan sertifikat brevet. Nah izin konsultan ini, nah saya juga kurang ini artinya kalau izin praktik itu adalah izin konsultan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan juga karena merupakan profesi keuangan. Betul. Nah artinya ya itu bisa dipakai. Bisa dipakai. Jadi untuk pertanyaan apakah nanti harus upgrade, selama dia masih punya izin praktik konsultannya gitu ya Pak? Itu bisa digunakan. Berarti nggak perlu ikut SKK lagi gitu ya? Jadi ketika dia menjadi konsultannya dulu menggunakan brevet, kemudian nanti harus kuasa hukum harus SKK, selama izin praktik konsultannya masih aktif gitu Pak ya, maka bisa langsung daftar menjadi kuasa hukum. Benar, ya karena izinnya diterbitkan, karena izin praktik konsultan itu diterbitkan oleh Kementerian Keuangan oleh profesi jasa keuangan. Baik, berarti untuk yang ini sebenarnya juga sudah tertampung dalam RPMK kita. Sudah tertampung sebenarnya. Baik. Pertanyaan terkait transisi. Oke, baik. Tadi kompetensi ya. Sekarang kita coba lihat yang topiknya transisi. Dengan adanya putusan MK yang memerintahkan untuk memindahkan administrasi PP dari Kemenku ke MA. Namun saat ini dibuat RPMK, apakah tidak melemahkan RPMK ini? Mengapa tidak melibatkan juga adanya perma? Jadi ada peraturan bersama PMK atau perma. Lalu kemudian urgensinya apakah akan diatur bahwa kuasa hukum PP harus mempunyai izin advokat. Kalau izin advokat sepertinya tadi tidak menjadi kewajiban ya Pak. Ya. Selama dia punya SKK, baik dia advokat ataupun tidak, itu bisa diajukan. Namun untuk yang transisi KMA ini mungkin ada tanggapan Pak? Ya baik Mas Rey, jadi sebenarnya untuk transisi ya karena ini sedang dilakukan ya prosesnya ya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi PU 26 ini, mungkin kita belum bisa memberikan jawaban karena prosesnya belum terjadi. Artinya memang di sini PU 26 itu sudah memerintahkan untuk memindahkan organisasi administrasi dan keuangan pengadilan pajak ke Mahkamah Agung, dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung. Nah, mungkin ini nanti kalau seandainya ada perubahan di sana, itu sudah menjadi kewenangannya Mahkamah Agung. Nah saat ini karena aturan yang berlaku atau hukum positif yang ada adalah Undang-Undang Pengadilan Pajak dan kewenangan Menteri Keuangan masih ada di dalam peraturan tersebut, ini diupdate ya untuk itu tadi seperti yang kita sampaikan, untuk memberikan perlindungan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas bantuan hukum yang juga nanti akan mempercepat penyelesaian sengketa yang masuk ke pengadilan pajak. Itu juga akan menjawab apa urgensinya. Yang kedua, dan untuk kuasa hukum itu apakah harus advokat seperti yang Mas Rey sampaikan tadi, tidak kita khususkan pada saat ini karena masih tunduk kepada Undang-Undang Nomor 14 2002. Baik. Baik. Nah ini kami siap untuk berdialog, tapi tetap pada posisi menolak sistem klasifikasi yang berlapis yang diusulkan. Oke. Ya, kita tampung dulu Pak. Kita tampung ya pastinya. Baik. Oke. Ini udah topik yang terakhir, apresiasi ya. Terima kasih telah diundang dalam public hearing RPMK tentang kuasa hukum pengendalian pajak. Ada baiknya untuk semua RPMK sebelum diterbitkan seharusnya mengundang partisipasi publik untuk menjaring masukan
dan keterlibatan inklusif masyarakat dan para pelaku di industri terkait. Ya, benar. Berarti di sini mengapresiasi kegiatan ini ya Pak. Ya. Ya, dan diusulkan untuk RPMK yang lain juga dong gitu. Ya, ya. Baik, terima kasih atas apresiasinya. Kemudian sangat baik agar bisa segera diimplementasikan. Berarti ini sudah setuju sekali nih Pak. Ya. Sudah Ya, ready. semoga nih. ya. Sudah, mungkin dia konsultan juga mungkin ya. Semoga sering diadakan sosialisasi aturan terkait pengadilan pajak. Oke, baik. Iya. Baik, ini sudah masukan yang terakhir ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalaupun ada yang tidak terbaca, mungkin masuk gitu ya, selaras dengan pertanyaan yang sudah ada tadi terkait dengan apakah harus sarjana hukum, apakah harus advokat, tadi kan sudah ditanggapi seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, apresiasi tadi juga memasuki sesi sudah ya? Sudah tidak ada ya? Oke, baik. Berarti tadi apresiasi merupakan sesi masukan yang terakhir ya. Kami ucapkan terima kasih, ternyata kami juga mendapatkan apresiasi, kami juga senang bisa menyampaikan ini ke Bapak Ibu sekalian, dan mengingat ini menjadi salah satu proses yang harus dilalui sebelum RPMK ini ditetapkan menjadi PMK. Masukan-masukan ini nanti akan menjadi bahan diskusi di internal ya Pak ya? Ya, pasti. Ya. Dan kami selama menyusun RPMK ini juga aktif berdiskusi dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan yang mengatur tentang konsultan pajak. Ya, benar. Lalu berdialog juga dengan Ditjen Bea Cukai yang mengatur mengenai sertifikat keahlian kepabeanan, begitu ya. Jadi ini masukan-masukan ini menjadi masukan kami untuk kami diskusikan dan untuk bahan penyempurnaan dari RPMK ini. Baik, mungkin untuk Pak Roni, mohon izin ada closing statement sebelum ditutup. Ya, sebenarnya harapan kami dengan mengupdate atau menyempurnakan RPMK ini, itu seperti yang dari awal juga sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris Pengadilan Pajak, Pak Budi Setiawan, bahwa harapannya itu memberikan suatu perlindungan ya, artinya taxpayer ataupun pihak pemerintah akan lebih dilindungi dalam mencari keadilan, dan kemudian kualitas bantuan hukum akan meningkat, di mana dengan meningkatnya kualitas bantuan hukum ini juga akan menjadi poin penting nantinya Mas Roya, apabila adanya suatu regulasi yang kurang pas mungkin ya, artinya karena perubahan zaman dan model transaksi dan selain, bisa saja regulasi itu tertinggal gitu ya kan. Nah, dengan adanya kuasa hukum yang memiliki kualitas yang baik tadi, maka bisa di-adjust nantinya regulasi itu. Seperti yang kita lihat saat ini, sering adanya peraturan-peraturan yang kemudian diubah, di-update, bla bla bla, itu bisa kita temukan di saat terjadinya sengketa seperti di pengadilan pajak ini, sehingga akan semakin melengkapi aturan-aturan di bidang perpajakan dan kepabeanan. Itu saja Mas Ri. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak Roni, aplaus untuk Pak Roni narasumber kita pada pagi hari ini. Baik, closing statement tadi sekaligus menutup sesi utama ini ya Bapak Ibu sekalian. Namun jangan beranjak kemana-mana dulu karena masih ada satu sesi lagi ya. Sesi terakhir setelah ini yang nanti akan disampaikan oleh MC. Jadi untuk sesi utama ini saya Roy Abdurrahman Pasha izin undur diri, dan untuk acara saya kembalikan kepada MC yang kece-kece, Mbak Audrey dan Mas Dias. Ya, demikian tadi telah kita ikuti bersama pemaparan dari A sampai Z ya. Betul, terkait dengan RPMK IKH yang telah disusun, yang sedang disusun oleh tim regulasi. Dan tadi kami menerima banyak sekali saran dan sumbang saran dari partisipan
ada lebih dari 50 sampai 60-an Ribu saran. ya, Mas? 70 ribu, 80 ribu, 80 ya? 80 ribu, 80 saran yang disampaikan melalui tautan s.id dan juga di kolom komentar juga kami dokumentasikan dan tidak semuanya bisa dibacakan oleh moderator tadi pada sesi acara kali ini karena memang terbatas oleh durasi. Namun kami dari panitia tetap mendokumentasikan semua sumbang saran dari Bapak Ibu sekalian untuk nanti dibahas oleh tim regulator. Nah, untuk menyempurnakan PMK 184 tahun 2017 agar nanti bermanfaat baik bagi seluruh stakeholders. Betul sekali Mas Dias. Nah tapi sebagaimana sudah disampaikan oleh Mas Roy tadi ya Bapak Ibu ya, jadi kita belum selesai sampai di situ nih Mas Dias. Ada apa lagi nih? Selanjutnya akan ada pemaparan singkat dari Subbagian Kepatuhan Internal yang akan disampaikan oleh PLT Kepala Subbagian Kepatuhan Internal, Bapak Failani Hendro Saputro yang juga tidak kalah penting nih Mas. Sangat penting. Tema yang disampaikan adalah tentang peran masyarakat dalam peningkatan budaya integritas di Kementerian Keuangan. Jadi Bapak Ibu mohon tetap dapat meluangkan waktunya sejenak untuk mengikuti diskusi berikut ini. Dan diskusi kali ini kembali akan dipandu oleh Bapak Roy Abdurrahman Pasha. Oleh karena itu, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita sambut Bapak Roy Abdurrahman Pasha. Baik, terima kasih Mbak Audrey dan Mas Dias. Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa kembali ya di sesi pamungkas. Biasanya kalau sesi pamungkas itu sesi yang paling ditunggu-tunggu gitu ya. Pada sesi kali ini, setelah tadi kita menyimak bersama mengenai RPMK Kuasa Hukum Pengendalian Pajak, maka pada sesi kali ini kita agak cooling down sedikit ya, tidak berkaitan dengan kuasa hukum, namun ini sangat penting ya, karena itu disebut pamungkas karena terkait dengan integritas. Ya, jadi kita akan menyimak bersama mengenai peran masyarakat dalam peningkatan budaya integritas di lingkungan Kemenkeu. Jadi kita coba simak bersama. Ini tidak kalah penting dan tentunya juga tidak kalah berbobot dengan materi yang sebelumnya. Baik, untuk materi ini akan disampaikan oleh narasumber yang sudah berada di samping saya, Pak Hendro ya, Pak Hendro. Pak Hendro mungkin saya bacakan dulu profil singkatnya bahwa Pak Hendro ini di Kepatuhan Internal sudah dari tahun 2019, betul ya? Benar Mas Roy. Betul. Nama lengkapnya adalah Failani Hendro Saputro, ya dipanggilnya Pak Hendro. Kalau sebelum di Kepatuhan Internal, di Kepaniteraan ya, betul ya? Iya, saya dari 2008 masuk itu langsung di Kepaniteraan. 2008. Jadi tepatnya di Majelis 10, kemudian mendapatkan mutasi di tahun 2017 ke majelis yang baru dibentuk yaitu Majelis 19 Mas Roy. 19. Jadi Majelis 19 di tahun 2017, kemudian belum ada 2 tahun saya mendapat amanah untuk bergabung dengan dulu subbagian monitoring sebelum mengalami reorganisasi menjadi subbagian kepatuhan internal. Seperti itu Mas Roy. Baik. Sesuai dengan namanya kepatuhan internal, jadi yang disampaikan oleh Pak Hendro ini juga berkaitan dengan integritas ya. Kepatuhan itu kan berkaitan dengan integritas. Nah, integritas di sini lebih spesifik terkait dengan gratifikasi begitu ya Pak Hendro ya. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Hendro apa itu gratifikasi, lalu kita harus seperti apa terhadap gratifikasi dan lain sebagainya. Itu akan disampaikan oleh Pak Hendro. Jadi kalau bicara tentang integritas ya, integritas itu kita bicara tameng. Nah, tameng apa? Tameng diri kita gitu. Jadi kalau saya ingat Pak Hendro, dulu kalau ketika saya baru masuk Kementerian Keuangan,
itu Ibu Menteri Keuangan memberikan ini ya, kuliah umum lah gitu ya. Itu yang paling saya ingat pada saat itu Ibu Menteri, Ibu SMI ya, masih sama dulu, tahun 2009 itu, bahwa integritas itu adalah tameng, perisai. Jadi perisai diri kita, tameng diri kita dari apa? Dari penyelewengan, dari fraud, dari gratifikasi yang nanti akan disampaikan oleh Pak Hendro. Mungkin saya tidak akan berlama-lama lagi ya, langsung saja mengenai materi tentang ini akan disampaikan Pak Hendro. Silakan Pak Hendro, mungkin kita bisa mulai dari gratifikasi itu apa sih? Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan mungkin mohon maaf saya dress code-nya agak beda karena agak flu sedikit, jadi mungkin tidak mengurangi semangat lah. Karena tadi jika kita mengalir pada sesi yang utama tadi, memang Mas Roy sangat meaningful, ya, sangat meaningful terkait dengan partisipasi Bapak Ibu selaku mungkin kuasa hukum, wajib pajak untuk memberikan masukan atas rancangan PMK terkait dengan izin kuasa hukum. Nah, mungkin tadi adalah sesi meaningful participation atas RPMK. Nah, nanti saya dari sebagian kepatuhan internal yang juga merupakan unit pengendalian gratifikasi di Sekretariat Pengendalian Pajak akan mengajak Bapak Ibu para hadirin untuk bergeser sedikit. Jadi meaningful participation-nya di kegiatan terkait dengan integritas. Nah, seperti baik. itu. Berarti tetap meaningful juga. Benar, ya. Sangat meaningful gitu. Juga, iya, benar. Karena terkait pengendalian diri juga ini. Baik, silakan Pak Hendro. Iya, terima kasih Mas Roy. Jadi mungkin izin Bapak Ibu sekalian sebelum saya menyampaikan terkait dengan program yang akan saya sampaikan tadi, nanti saya sedikit mungkin akan memulai dengan berita ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa beberapa hari kemarin itu Kejaksaan Agung itu merilis berita terkait dengan penyitaan, Mas Roy. Itu penyitaan uang hasil korupsi atas kasus CPO, crude palm oil. Ini itu masih hangat banget beritanya ya. Benar, jadi baru beberapa hari kemarin itu Kejaksaan press release terkait dengan penyitaan uang hasil dugaan korupsi crude palm oil 11,8 T. Dan wujudnya ada gitu ya. Jadi kalau misalkan uang sebanyak itu jadi kalau misalkan disimpan di rumah saya itu kayaknya tidak muat gitu ya. Jadi tidak muat. Karena banyak banget, jadi 11,8. Jadi kalau misalkan kita urut secara kronologis, dalam 6 bulan terakhir ini ada 5 kasus besar mungkin ya yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Mungkin yang pertama terkait dengan Pertamina, yang itu adalah perubahan oktan itu Mas, yang berita itu sempat menggegerkan masyarakat gitu ya. Jadi menimbulkan presiden yang mungkin kurang bagus juga, karena selama ini kan masyarakat itu menganggap bahwa produk yang dikeluarkan oleh Pertamina, mungkin saya sebut saja RON yang 92 gitu ya, 92 ya. Nah 92. Nah itu ternyata oleh beberapa oknum diolah. Jadi seakan-akan itu oktan 92, padahal itu adalah oktan 90 gitu. Jadi masyarakat itu menilai, loh ini kejahatan yang sangat serius gitu ya. Jadi memang kalau kita hubungkan dengan korupsi itu adalah kejahatan luar biasa gitu Mas. Jadi kejahatan luar biasa yang memerlukan tindakan yang juga luar biasa begitu. Jadi tadi ada kasus korupsi di Pertamina, kemudian kasus korupsi yang tadi CPO tadi Mas 11,8, kemudian timah kalau misalkan kita juga mengikuti perkembangan berita terkini itu ada kasus timah, kemudian ini yang apa tuh? Meloloskan itu loh. Iya, itu salah satu itu terkait dengan korporasi, sebut saja korporasi X gitu ya. Itu memang dari sumber ataupun mungkin nyanyian gitu ya, dari mantan pegawai MA yang menyatakan bahwa beliau itu menerima sekian puluh M dari korporasi X ini. Jadi itu mulai terbongkar dan sampai saat ini memang kasusnya belum selesai Mas. Jadi masih berjalan ya. Masih berjalan, mungkin akan dikembangkan lebih lanjut. Nah, kemudian terkait dengan Sritex. Jadi ini adalah kasus
penyalahgunaan kredit, dana Oke. kredit, nah itu. Jadi mungkin ada beberapa contoh kasus yang mungkin sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung yang memang di beberapa hari ini hangat gitu ya Mas, yang menyita perhatian publik. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke paparan yang ingin saya sampaikan, korupsi itu apa sih gitu ya? Oh, korupsi. Ya, jadi kita mulai dari korupsi itu apa Baik, gitu. oke. Jadi kalau misalkan secara etimologi, korupsi itu berasal dari bahasa Latin mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin sudah banyak lebih paham daripada saya gitu. Jadi korupsi itu berasal dari bahasa Latin corruptio, artinya itu busuk, rusak. Nah, jadi kalau misalkan secara terjemahan bebas, orang yang melakukan korupsi itu ya orang yang titik-titik itu, Mas. Oh, iya, Jadi iya, seperti iya. itu. Jadi korupsi Saya baru itu tahu nih Mas, iya. artinya busuk rusak gitu. Iya, jadi secara etimologi arti dari korupsi adalah corruptio dari bahasa Latin, artinya busuk, rusak, dan bisa diartikan yang lain juga menyogok gitu. Menyogok. Menyogok. Oke. Nah, mungkin kalau kita kembali pada peraturan ya Mas ya, untuk tindak pidana korupsi ini kan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah terakhir itu kalau tidak salah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, di situ dijelaskan bahwa korupsi itu ada 30 jenis, Mas. 30 jenis, benar. Jadi 30 jenis korupsi yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tersebut. Itu terstate di dalam undang-undang. Benar, cuman untuk penyederhanaan secara garis besarnya itu korupsi dibagi menjadi 7 jenis korupsi, Mas. Jadi dikelompokkan jadi 7 ya. Secara garis besarnya ada 7 tindakan besar gitu ya, yang mengarah kepada korupsi. Apa saja tindakan itu? Yang pertama mungkin kegiatan yang merugikan keuangan negara, Mas. Yang merugikan keuangan negara. Kemudian perbuatan curang, kemudian ada penggelapan dalam jabatan, kemudian suap, pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir ini paling paripurna Bapak Ibu sekalian adalah gratifikasi. Jadi kalau misalkan pegiat anti korupsi menyatakan gratifikasi itu adalah akar dari semua korupsi. Jadi memang secara tata urutan gratifikasi di dalam undang-undang tersebut terakhir, Mas. Cuman memang gratifikasi inilah berpengaruh ke semua ya. Akar dari semua korupsi. Akar dari semuanya. Benar. Jadi mungkin saya mengawali dengan pengertian ya, sedikit pengertian tentang korupsi. Nah, sebelumnya untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang menyebabkan orang korupsi gitu, Mas. Iya. Menurut seorang pakar kriminolog, sosiolog dan juga penolog dari Amerika Serikat, beliau bernama Donald Ray Creasy. Beliau menyatakan atau menyampaikan pendapat tentang penyebab korupsi itu apa. Jadi beliau menggagas orang korupsi gitu ya. Iya, dia menggagas fraud triangle. Jadi ada segitiga fraud gitu ya. Fraud triangle. Iya benar, fraud triangle. Jadi beliau ini menggagas sebuah teori yang bisa menggali apa sih sebenarnya yang bisa menyebabkan seorang itu melakukan korupsi begitu. Ya, jadi dalam teori tersebut ada 3 tadi Mas ya. Yang pertama adalah pressure, tekanan ya. Mungkin Mas Ri bisa menunjukkan sebenarnya tekanan dalam apa nih gitu ya, yang bisa menyebabkan orang itu melakukan korupsi gitu. Tekanan ya, tekanan. Tekanan dari atasannya mungkin? Bisa. Atau tekanan pekerjaan. Bisa juga. Tapi secara ini lebih tepatnya tekanan apa nih? Ya, secara intinya itu adalah tekanan terkait dengan masalah finansial. Finansial. Yang pertama. Dan yang kedua adalah gaya hidup. Itu yang paling banyak menyebabkan orang melakukan korupsi. Saya tadi pikirnya terlalu ke pekerjaan, ternyata itu bisa ke pribadi ya. Benar, tapi memang menurut penelitian untuk pressure ini lebih kepada tekanan finansial dan gaya hidup. Iya. Jadi mungkin kalau misalkan kita bicara masalah finansial, kalau misalkan kita merasa penghasilan kita sudah cukup, tapi kita mengikuti gaya hidup yang mungkin tidak sesuai dengan penghasilan kita, itu mungkin itu salah satu penyebab orang untuk melakukan korupsi. Jadi nggak sesuai antara gaya hidup dengan pemasukan yang dia punya. Benar. Itu kayaknya ini ya, maksudnya sering kita dengar, tapi ternyata itu menjadi
penyebab ya. Benar. Dua dari 3 ya. Iya. Jadi tadi yang pertama adalah pressure, kemudian yang kedua adalah opportunity. Oh, terakhir opportunity. Yang jadi baru 2. Oh, baru 2. Iya, Oh, jadi tadi yang pertama adalah pressure, yang kedua nanti opportunity. Kesempatan. Oh, okay. Kesempatan ini kenapa bisa terjadi? Jadi menurut penelitian, kesempatan itu terjadi karena lemahnya sistem pengendalian internal. Jadi kalau misalkan dalam suatu institusi ada peraturan itu mungkin belum bisa mengcapture semua keadaan yang mungkin bisa menyebabkan suatu tindakan korupsi. Okay. Kemudian adanya pengawasan yang kurang maksimal. Oke. Pengawasan itu bisa dari mana saja, bisa dari APIP ya, aparat pengawasan intern pemerintah, atau juga partisipasi masyarakat jika melihat adanya suatu tindak kecurangan yang dilakukan oleh dalam hal ini pegawai negeri atau penyelenggara negara, begitu Mas. Itu kenapa berhubungan dengan tema benar nanti ini ya, akan inline dengan ya? bahan paparan yang akan saya sampaikan. Siap. Kemudian yang ketiga adalah rasionalisasi. Itu yang ketiga. Tiga. Ya, jadi rasionalisasi ini lebih kepada saya melakukan tindakan ini tidak menyebabkan kerugian bagi orang lain kok. Oh, oke. Jadi saya juga tidak merasa bersalah kalau misalkan saya melakukan tindakan ini. Itu dulu saya sering banget dengar itu. Oh iya. Tapi bukan korupsi ya, dalam hal bermaksiat misalkan. Orang lain gak rugi kok misalkan. Berarti mirip-mirip kayak gitu ya. Jadi itu merupakan bibit-bibit itu. Bibit-bibit ya, bibit-bibit. Jadi itu adalah teori ya. Jadi teori yang dikemukakan oleh Donald Ray Creasy, seorang kriminolog dari Amerika yang menyatakan gagasan penyebab teori korupsi itu ada seperti itu gitu. Jadi ada 3, pressure, opportunity, dan rasionalisasi. Nah kemudian sebelum lanjut ke ini, tadi terkait dengan kasus-kasus yang hangat tadi sudah ya Mas ya. Kemudian dari korupsi sudah. Kayak Pak Hendro kalau dari pengendalian internal mengikuti nih kayak kasus-kasus ini. Iya memang memperkaya khasanah gitu. Menambah khasanah ya. Jadi mungkin Bapak Ibu hadirin yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, saya mencoba untuk menyampaikan bahan paparan pada hari ini itu terkait dengan program pengendalian gratifikasi, khususnya di Kementerian Keuangan, lebih khusus lagi di Sekretariat Pengendalian Pajak, Mas. Baik. Kemudian yang kedua adalah nanti terkait dengan pelaporan terkait dengan whistleblowing. Oke. Jadi ini kenapa gratifikasi? Karena tadi akar ya. Benar. Akar dari jadi semuanya. Memang menurut penelitian itu dari ke-7 jenis tindakan yang mengarah kepada korupsi yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 itu, intinya itu sebenarnya akar daripada itu adalah gratifikasi. Benar. Jadi mungkin izin kami memulai dari program pengendalian gratifikasi yang ini memang tidak hanya di Kementerian Keuangan Bapak Ibu ya. Jadi memang dari semua kementerian lembaga memang dalam hal ini sangat gencar. Apalagi Kejaksaan ini lagi hot-hotnya gitu Mas ya. Lagi hot-hotnya. Lagi on fire. Iya benar, lagi on fire nih gitu. Jadi terkait gratifikasi. Gratifikasi itu apa sih Mas itu? Iya. Jadi kalau misalkan dalam undang-undang tersebut dinyatakan gratifikasi itu pemberian itu dalam arti luas. Jadi bisa uang, barang, diskon, fasilitas, tiket, akomodasi. Baik berbentuk elektronik maupun non elektronik yang diterima mungkin di dalam negeri ataupun di luar negeri. Itu pemberiannya dalam arti luas gitu. Luar negeri masuk ya? Masuk kalau kedetek. Iya, kan biasanya orang buat menyamarkan ke luar negeri aja gitu kan. Iya. Tapi di sini ternyata itu termasuk ya luar negeri maupun dalam negeri ya. Benar apalagi sekali. Dalam negeri, luar negeri aja masuk, apalagi dalam negeri. Iya, jadi mungkin gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas. Jadi uang, barang, diskon, pinjaman, tiket, fasilitas, akomodasi, fasilitas perjalanan wisata, dan banyak lagi. Memang penjabarannya sangat luas sekali. Nah, mungkin yang harus digarisbawahi di sini adalah gratifikasi itu berlaku ke siapa sih Mas gitu. Jadi gratifikasi itu apa dan berlaku ke siapa? Jadi gratifikasi ini masih pengertian luas dulu ya. Benar. Jadi gratifikasi secara luas tadi pengertiannya adalah pemberian gitu ya. Nah, berlaku ke siapa gitu. Dalam ini apakah ke semua orang atau tidak gitu. Jadi kalau gratifikasi memang dalam hal ini mengatur kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara. Benar. Jadi kalau misalnya pegawai negeri kan kita semua tahu ini adalah PNS gitu ya, atau mungkin ASN juga. Jadi PNS dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, gitu, Iya. PK Jadi gitu. sekarang itu ASN di dalamnya ada PNS sama P3K. P3K iya. P3K. Nah, kemudian lanjut ada pegawai negeri, ada penyelenggara negara. Nah, penyelenggara negara itu apa gitu? Penyelenggara negara itu mulai dari senator, anggota MPR, DPR, DPD, Itu masuk ya? masuk sebagai penyelenggara negara. Apalagi ya? Yang hangat-hangat mungkin ini Mas, staf sus. Staf khusus, ya itu masuk ke dalam kategori penyelenggara negara seperti itu. Nah, tadi saya di depan sudah menyampaikan terkait dengan rasionalisasi ya. Iya. Kenapa sih orang melakukan korupsi? Nah, dalam hal ini lebih spesifik lagi, kenapa orang tersebut menerima gratifikasi? Kenapa sih menerima gratifikasi gitu kan? Iya. Kenapa tuh? Jadi bentuk rasionalisasinya macam-macam gitu Mas ya. Mungkin ini sekedar tanda terima kasih, jadi saya ngasih ke pegawai X taruhlah itu. Terus kemudian ini cuma-cuma aja kok, nggak ada timbal balik apapun gitu. Kemudian saya ikhlas kasihnya. Saya ikhlas kasihnya. Ini hanya uang receh gitu. Kemudian proyeknya udah selesai, budaya ketimuran. Budaya ketimuran ini kan saling memberi gitu. Kemudian yang paling ini ada anjuran dalam agama itu saling memberi gitu ya. Jadi di semua agama memang dianjurkan untuk saling memberi kalau misalkan dalam Muslim mungkin kan sedekah gitu ya, saling memberi gitu. Jadi memang ini anjuran. Nah, kenapa bisa masuk gitu? Itu pertanyaannya. Ini tipis banget. Jadi memang dengan anjuran dalam agama saling memberi hadiah itu memang masih menimbulkan pro kontra gitu. Jadi kalau kita sering dengar hibah gitu kan. Iya, hibah, sedekah, hadiah gitu, hadiah gitulah ya. Tapi memang ini salah satu rasionalisasi dalam orang itu menerima gratifikasi khususnya. Nah, kemudian mungkin kita lanjut ke dasar hukum. Dasar hukum. Iya, dasar hukumnya gratifikasi itu. Jadi gimana nih? Mungkin dilarang ya. Dilarang. Jadi mungkin kalau di internal kita, jadi di gratifikasi itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 227 tahun 2021. Di situ setiap pegawai atau penyelenggara negara itu wajib menolak dan melaporkan gratifikasi. Bukan hanya menolak ya? Tidak hanya menolak, jadi menolak dan melaporkan. Terus kemudian di PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS ya. Ini juga dalam pasal 4 huruf I itu juga tertuang bahwa PNS itu wajib menolak segala bentuk pemberian. Segala bentuk pemberian. Nah, ini kalau misalkan kita koneksikan dengan arti gratifikasi tadi, pemberian itu luas gitu. Apa aja gitu tadi yang kita sebutkan di awal tadi. Baik itu uang, barang, mungkin sekarang e-money, top up, e-wallet ya. E-wallet itu kemudian banyak lagi. Jadi memang kita selaku PNS wajib menolak semua pemberian yang mungkin itu bukan hak kita gitu. Bukan hak kita. Kemudian di pasal 5 juga PNS dilarang menerima hadiah. Tapi ada penekannya, hadiah apa? Dilarang menerima hadiah. Yang berhubungan dengan pekerjaan kita. Karena sebagai PNS kan kita sudah digaji oleh negara Mas ya. Jadi memang itu bukan hak kita sebenarnya. Jadi kita dilarang menerima hadiah yang berhubungan atau bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan kita. Kadang-kadang tipis nih Mas. Iya. Dia berkaitan dengan pekerjaan atau enggak. Mungkin yang ngasih dia bilang enggak, ini bukan kok, ini saya pengen ngasih aja. Iya, gitu benar kan? sekali. Jadi kalau misalkan gratifikasi itu menurut panduan dari KPK memang dikategorikan menjadi 2. Ada negatif list dan ada positif list. Negatif list itu apa? Negatif list adalah gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan. Tidak perlu dilaporkan. Contohnya seperti apa? Hibah tadi Mas. Tadi kalau misalkan hibah dari keluarga itu memang tidak perlu dilaporkan. Tapi wajib nolak. Harus tolak. Negatif list. Jadi memang tidak, kita boleh menerima dan kita tidak wajib untuk melaporkan. Salah satunya adalah dari keluarga. Benar. Iyalah dari hibah, warisan gitu ya. Seperti itu. Kemudian itu mah. Iya. Ya, gitu kan. Saya dapat duit dari orang tua saya maksudnya. Iya. Mungkin kalau misalkan ini ada pertanyaan, loh,
hibah kenapa enggak ini? Nah itu aturannya seperti itu gitu. Jadi memang ada negative list. Jadi memang gratifikasi yang tidak perlu kita laporkan dan kita juga boleh menerima. Boleh. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan pegawai negeri ini Mas, mungkin kita selaku rekan kerja ternyata di dalam satu tim itu pegawai A ini sangat perform sekali. Dan oleh atasan langsungnya dia ingin mengapresiasi gitu ya, memberikan apresiasi mungkin kenang-kenangan lah, janji jiwa. Iya, itu sebenarnya boleh Mas, tapi memang ada batasannya. Nah, batasannya adalah berapa? Itu adalah sebesar 200.000 untuk setiap ada nominalnya ya. Orang yang memberikan gitu ya, memberikan apresiasi seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita konsekuensi hukumnya apa sih Mas itu? Ya, jadi di Undang-Undang Tipikor itu untuk orang yang memberikan gratifikasi kepada pegawai negara, penyelenggara negara itu dapat diancam dengan pidana kurungan itu paling sedikit 1 tahun. Ini yang ngasih Mas ya? Yang memberi. Yang memberi. Jadi paling sedikit 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Kemudian ada dendanya juga Mas. Dendanya itu paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta. Itu adalah konsekuensi hukum apabila dilanggar dari pemberi gratifikasi. Ya, kemudian, nah yang diberi gimana nih? Yang diberi ini lebih besar Mas. Oh ya? Lebih besar. Jadi ancaman pidana kurungannya itu dari 4 tahun sampai 20 tahun. Jadi 4 kali lipat daripada orang yang memberi pada mungkin penerima gratifikasi gitu ya. Jadi 4 kali lipat. Jadi memang konsekuensi hukumnya lebih besar. Dan dendanya juga mulai dari 200 juta sampai dengan 1 miliar. Waduh. Iya. Jadi mungkin 1 miliar nggak ada tuh di tabungan segitu. Apalagi 200 juta nggak ada, apalagi 1 miliar. Jadi kalau misalkan kita ngelihat nominalnya mungkin fantastis ya Mas. Iya, fantastis. Kalau misalkan ini memang itu paling sedikit ya, 200 juta. Paling sedikit 200 juta untuk penerima. Paling banyak 1 miliar denda untuk pidananya. Nah, kemudian bisa lanjut ini ya. Oke, lanjut. Nah, dari Kementerian Keuangan, khususnya Mas Jan, kemudian lebih spesifik lagi kepada Sekretariat Pengadilan Pajak. Jadi layanan kita ini kan memang tidak ada yang dipungut biaya Mas ya. Betul. Iya, jadi memang tidak ada dipungut biaya. Jadi memang pelayanan kami ini adalah gratis, sudah ditanggung oleh APBN. Jadi kita Mas ya, itu sudah digaji oleh negara. Jadi memang hak kami sudah dipenuhi oleh negara. Jadi nanti kalau misalkan dari Bapak Ibu mengetahui apabila ada pegawai ya, oknum pegawai gitu ya saya sampaikan yang meminta gitu ya, meminta atau menerima ataupun tadi kalau misalkan dalam kita kaitkan lagi dalam 7 jenis korupsi tadi melakukan pemerasan gitu ya, pungli gitu, itu bisa dilaporkan Mas. Oke. Iya. Termasuk ZPP ya, ZPP tidak menerima benar. Apa namanya? Menerima permintaan apapun ya. Iya, jadi memang secara umum di Kementerian Keuangan memang hampir sebagian besar semua layanan adalah free, kecuali memang yang berbayar ya sesuai aturan yang ada gitu ya. Jadi kalau misalkan ada oknum pegawai yang mungkin meminta gitu ya Mas ya, dalam hal ini meminta, kan saya sudah kasih layanan nih, masa nggak dikasih tadi sih, apresiasi gitu ya. Jadi bisa itu melaporkan tindakan itu ke aplikasi yang sudah ada di Kementerian Keuangan, itu apa? WISE, Mas. Jadi, WISE. Iya. WISE ini apakah hanya untuk pihak eksternal melaporkan pegawai dalam pegawai Kementerian Keuangan di aplikasi tersebut? Tidak, Mas. Jadi memang aplikasi WISE ini berlaku untuk internal dan eksternal. Jadi kalau misalkan dari pegawai sendiri mengetahui ada temannya atau mungkin ya temannya ya mungkin melakukan pelanggaran, bisa melaporkan itu. Nah, apalagi dari pihak eksternal. Nah, pihak eksternal juga bisa melaporkan tindakan, ya bukan tindakan, dugaan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pegawai di Kementerian Keuangan melalui aplikasi WISE. Berarti ini semacam whistleblower ya? Benar, whistleblower yang di Kementerian Keuangan. Nah. Jadi Bapak Ibu nggak perlu ngeviral-viralin dulu gitu ya. Masukin aja ke WISE ya. Benar sekali. Iya. Jadi nanti si pegawai ini begini gitu.
Iya, benar. Jadi sudah ada ininya ya. Sudah ada tools yang Toolsnya. disediakan oleh Kementerian Keuangan untuk menampung pengaduan dari masyarakat. Iya. Mungkin lanjut terkait dengan penanganan pengaduan dan perlindungan pelapor, Mas, terkait tadi apakah tadi ada yang lapor di WISE. Iya. Lalu ini mengenai perlindungannya ya. Iya, benar. Jadi mungkin kita mulai dari bagaimana penyampaian pelaporannya ke aplikasi tersebut. Nah, ini 4W1H nih. Iya, jadi dalam PMK 227 tadi dinyatakan bahwa untuk pelaporan dugaan kecurangan gitu, misalnya itu harus memenuhi beberapa syarat gitu ya. Yang pertama ini adalah 4W1H. Jadi what, when, where, who, dan how. Jadi kapan dugaan pelanggaran tersebut terjadi, kemudian di mana dugaan pelanggaran tersebut terjadi, kapan, apa aja sih indikasi yang mungkin dugaan pelanggaran itu seperti apa dugaan pelanggarannya, kemudian siapa yang terlibat, dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan secara kronologis. Jadi mungkin untuk penyampaian pelaporan dugaan pelanggaran tersebut harus memperhatikan 4W1H ini ya. Benar, Mas. Jadi berarti harus clear siapanya itu ya. Harus clear. Jadi memang sebut nama aja. Sebut nama memang. Jadi nanti untuk ini harus clear siapa saja, kemudian apa saja, kapan, di mana, itu harus clear. Jadi mungkin harapannya bukan seperti surat kaleng, Mas. Jadi kan surat kaleng cuma menyebut ini, tapi nggak jelas kronologisnya seperti apa, kejadiannya di mana, bagaimana, seperti itu. Pegawai itu ngeselin gitu kan, nggak jelas tuh ngeselin apa gitu. Nah itu yang mungkin salah satu filter ya, Mas, ya, sebelum nanti aduan itu akan diproses lebih lanjut oleh teman-teman di Inspektorat Jenderal, terutama di Inspektorat Bidang Investigasi, ya, IBI ya itu. Seperti itu. Nah, di Inspektorat ya? Inspektorat. Nah, nanti dari laporan dugaan pelanggaran tersebut, jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, karena memang pelapor itu nanti akan dijaga kerahasiaan datanya. Jadi tidak serta-merta pelapor menyatakan namanya itu nanti tertera dalam laporan yang akan diverifikasi oleh inspektorat. Tidak. Jadi memang di WISE ini nanti pelapor itu sangat terlindungi kerahasiaan datanya. Berarti tidak akan terekspos ya siapa sih yang laporin? Tidak akan. Kecuali memang dari yang bersangkutan menyampaikan sendiri, saya sudah melaporkan. Nah ini beda lagi, beda cerita gitu ya, Mas. Dia cerita ke orang-orang gitu. Jadi saya sudah melaporkan pegawai ini di WISE ini loh. Kok diceritain gitu. Berarti memang tidak bukan salah satu kriteria laporan tersebut bisa diverifikasi atau kerahasiaan data pelapor terlindungi. Nah kemudian tapi memang boleh, maksudnya saya ngelapor, tapi nama saya samarin deh. Boleh ya. Tadi sebenarnya kalau untuk pelapor itu tidak harus mencantumkan nama, anonim boleh. Sangat disarankan malah anonim. Yang harus clear adalah yang kita laporkan. Benar, yang harus clear itu adalah terkait dengan syarat 4W1H. Iya, kemudian untuk pelaporannya dari pelapor kami sarankan ya untuk mencantumkan email kalau misalkan memang keberatan untuk menyampaikan nomor telepon. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan berarti itu pilihan ya, email atau nomor ya? Benar. Boleh pilih salah satu ya? Boleh pilih salah satu. Jadi memang kebanyakan dari kasus-kasus yang kami tangani, setelah itu memang kebanyakan anonim dan lebih ke datanya itu email. Jadi bukan kontak nomor telepon gitu ya. Memang seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Iya. Nah, kemudian dari pelaporan tadi, pelapor juga memperoleh hak dan perlindungan, Mas. Jadi haknya apa saja gitu. Jadi nanti setelah melapor, tentunya dengan registrasi terlebih dahulu ya, Mas ya. Jadi registrasi terlebih dahulu, benar, registrasi terlebih dahulu melalui WISE. Kemudian nanti akan mendapatkan hak. Haknya apa? Itu mendapatkan register pengaduan, kemudian memperoleh informasi tindak lanjut atas dugaan pelanggaran yang telah dilaporkan. Berarti ini tidak hanya ditampung doang ya? Benar. Jadi memang laporin terus nggak tahu nih sampai mana laporannya gitu ya. Jadi kalau misalkan memang sudah masuk WISE,
apabila nanti diverifikasi oleh teman-teman dari inspektorat, ternyata ini sudah memenuhi kriteria 4W1H dan clear semuanya, pasti akan ditindaklanjuti. Pasti akan ditindaklanjuti. Entah itu langsung oleh inspektorat atau diteruskan kepada unit yang terkait. Seperti itu. Nah, kemudian mendapatkan perlindungan kecuali pelapor tidak menjalankan kewajiban terkait kerahasiaan. Tadi Mas, yang tadi contoh tadi ya. Saya juga ngelapor ini nih di UAS. Ini tidak terjamin lagi kerahasiaan datanya karena beliau sendiri yang mengungkapkan identitasnya kepada mungkin orang lain lah seperti itu. Nah, betul. Kemudian di sini juga ada kewajiban pimpinan. Pimpinan itu mungkin dari Kementerian Keuangan juga, kemudian di unit kerja yang mungkin dilaporkan ada dugaan pelanggaran itu memberikan pelindungan kepada pelapor, Mas. Jadi memang menjaga kerahasiaan datanya, kemudian menjamin bahwa pelaporan itu tidak mempengaruhi layanan yang diberikan kepada si pelapor. Seperti itu. Oke, maksudnya tidak lantas dikucilkan ya. Iya, jadi mungkin gitu kalau bahasa ininya tidak di blacklist lah, tidak di blacklist gitu. Jadi memang tetap layanan itu akan diberikan sesuai dengan aturan yang ada tanpa kita melihat bahwa yang bersangkutan telah melaporkan dugaan pelanggaran di unit tersebut. Seperti itu. Ya, mungkin terkait dengan hak dan perlindungan pelapor. Jadi kerahasiaan terjamin terkait dengan identitas dan materi laporannya. Itu akan diverifikasi oleh terlebih dahulu oleh teman-teman di inspektorat. Berarti ini sangat aman, Mas ya. Sangat aman untuk melaporkan ini ya. Benar, sangat aman sekali. Jadi nggak perlu ada keraguan lagi gitu ya. Benar. Jadi memang kalau misalkan Bapak Ibu peserta kegiatan pada pagi hari ini mungkin mengetahui atau mungkin langsung menjadi korban gitu ya, taruhlah gitu ya, menjadi korban terkait dengan adanya oknum yang mungkin meminta ya mungkin uang terima kasih, mungkin bentuk apresiasi. Jangan ragu-ragu. Jadi memang Bapak Ibu sekalian bisa melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke aplikasi yang sudah disediakan yaitu wes.kemenq.id. Ya. Saya punya pengalaman ini, Mas. Kebetulan istri saya PNS juga. Ya. Dan kebetulan di Depok. Dan dia mengurus perizinan klinik, praktek klinik. Urus perizinan. Nah, itu karena kalau urus perizinan itu harus visitasi ya. Ke kliniknya lihat langsung apa yang kurang, apa yang udah bagus gitu kan. Terus sampai terbit izinnya, istri saya dihubungin. Bu, saya mau ngirim motor ke rumah. Coba cuman ngurus izinnya doang. Iya, sebagai bentuk apresiasi gitu ya. Ucapan terima kasih gitu ya. Ucapan terima kasih. Jadi tolak lah sama istri saya. Iya, benar-benar sekali. Jadi memang untuk kasus tersebut tadi Mas saya, jadi terkait dengan ada dugaan saya akan menerima gratifikasi itu kita tidak hanya menolak, tapi juga melaporkan. Benar, meskipun memang itu tidak ada barang yang benar-benar sampai ke penerima gitu. Oh gitu? Iya, jadi memang kronologisnya ditulis bahwa saya dihubungi seseorang akan dijanjikan untuk dikirimi motor ini gitu. Itu memang kita tidak hanya menolak tapi juga melaporkan. Mungkin yang belum kita terbiasa adalah melaporkan itu. Benar, jadi memang untuk jargon tolak dan lapor ini memang sebenarnya di aturannya sudah lama, Mas. Jadi setiap penerima gratifikasi itu wajib menolak apabila memang itu gratifikasi masuk dalam kategori positive list, jadi yang harus dilaporkan. Cuman untuk implementasi tolak dan laporkan ini memang mungkin baru 3 tahun 4 tahun ke belakang ini, Mas. Jadi memang kalau dulu memang kita udah tolak dulu. Itu membentengi diri Mas sebagai perisai. Kita tolak dulu gratifikasi, tapi untuk kewajiban melaporkan memang banyak yang terabaikan. Nah, untuk yang 3 tahun 4 tahun ke sini ini memang inspektorat ya terutama itu memang menghimbau kita untuk lebih tegas pada aturan yang sudah ada, yaitu apabila ada gratifikasi maka kita harus menolak dan melaporkan. Jadi akumulasi ini, akumulatif benar seperti itu. Mungkin biar ini juga ya supaya
kalau nggak ada yang lapor ya kelihatannya baik-baik aja gitu. Iya, itu memang Nggak ada potensi gratifikasi ya, kadang ada laporan gitu kan. iya benar. Dengan Jadi memang melapor berarti kita bisa turut membantu ini juga sebenarnya. benar. Jadi Apa? memang Lingkungan kita juga ya. nah, jadi tadi sesuai judul Mas, jadi kan Sesuai memang judul, peran betul. serta masyarakat dalam membangun budaya anti gratifikasi di Kementerian Keuangan. Jadi di Kementerian Keuangan memang sudah ada sistem internal pengendalian yang ya saya katakan sudah cukup bagus. Cuman itu memang belum paripurna gitu Mas, kalau misalkan tidak ada peran serta masyarakat. Memang jika benar-benar mengetahui ada dugaan pelanggaran. Nah, Baik. seperti itu. Nah, tadi seperti yang Mas Rudi sampaikan, jangan di-sosmed gitu ya. Nah, ini memang ada anjurannya juga. Jadi Memang ada anjurannya ya? benar. Oke. Jadi untuk pelaporan itu kami sarankan memang tidak lewat media sosial, tapi Oke. tadi sesuai wadah yang sudah kami Wadahnya sudah ada sediakan. ya? Wadahnya sudah ada. Jadi memang ada dugaan dugaan pelanggaran disampaikan ke WISE, whistleblower tersebut. Nah, mungkin lah kenapa harus di WISE? Kenapa harus di aplikasi tersebut bukan di media sosial? Nah, ini. Jadi kalau misalkan di media sosial ini kerahasiaan datanya kan tidak terjamin, Mas ya. Oh. Nah, oke. jadi kan mungkin menghindari hal-hal yang tidak bagus ke depannya. Jadi ini dimitigasi. Jadi jangan lapor dugaan pelanggaran lewat media sosial. Salah satunya adalah kerahasiaan datanya tidak terjamin gitu ya. Meskipun Betul. mungkin di akun taruhlah IG gitu ya, Mas, memakai akun yang samaran kan bisa di-trace ya ininya. Betul. Nah, itu mungkin salah satu mitigasi yang Kementerian Keuangan lakukan untuk menghimbau pelapor itu melapor ke aplikasi WISE. Nah, Dan biasanya kalau media sosial ini suka menjadi senjata makan tuan ya. iya, jadi Malah didoxing lah dia, benar. dicari ini siapa gitu kan. Benar. Dan Dan lebih-lebih lagi nanti sebenarnya isunya itu harusnya cuman A. Iya. Iya, tapi bisa sampai Z, Melebar, jadi betul. merembet kemana-mana gitu. Jadi ini menimbulkan presiden yang kurang bagus juga, Mas. Betul. Jadi memang dari Kementerian Keuangan kami menyarankan bahwa jika Bapak Ibu sekalian mengetahui adanya dugaan pelanggaran, maka kami menyarankan Bapak Ibu sekalian untuk melaporkan lewat aplikasi yang sudah ada. Nah, jadi mungkin dugaan apa aja sih yang pelanggaran apa aja sih mungkin yang bisa dilaporkan itu mungkin terkait dengan fraud itu adalah penyalahgunaan wewenang, terus kemudian penerimaan uang, pemerasan gitu ya. Jadi dan kalau misalkan ada penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Oke. Itu. Nah, kalau yang non fraud apa gitu? Mungkin tadi kan WISE itu tidak dirancang hanya untuk eksternal, tapi juga internal. Jadi kalau misalkan tadi ada pressure dari atasan tadi. Nah, ini atasan langsung sewenang-wenang nih. Ini bisa dilaporkan juga ke WISE. Termasuk itu ya? Termasuk itu bisa dilaporkan. Seperti itu, Mas. Ya mungkin yang lain adalah bertentangan dengan norma kesusilaan gitu ya. Kemudian KDRT dalam rumah tangga, apabila memang salah satu pasangan ini memang tidak terima begitu ya dengan perlakuan pasangan, ya sementara pasangan itu adalah pegawai Kementerian Keuangan, itu bisa dilaporkan ke WISE, Mas. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini kalau misalkan Bapak Ibu mengetahui adanya PNS yang aktif dalam kegiatan politik. Nah, itu nanti lebih berat ini, Mas, ini konsekuensinya karena diatur sedetail mungkin di PMK 227 tadi. Ini berarti pelaporannya semua lini ini ya? Iya, hampir semua dugaan pelanggaran bisa dilaporkan. Iya, betul. Ya, ini mungkin paparan dari kami, Mas Reh, mungkin cukup. Oh, ini. Sudah ya? Oke. Terima kasih Pak Hendro atas penyampaian materinya mengenai sebenarnya intinya gratifikasi, tapi karena itu akar dari semua ya. Jadi kena ke semuanya gitu ya. Baik, jadi Bapak Ibu jika menemukan ada pelanggaran, penyelewengan atau fraud yang dilakukan oleh Sekretariat Pengadilan Pajak atau Kementerian Keuangan pada umumnya gitu ya, silakan laporkan ke wise.kemenkeu.go.id. WISE tulisannya WISE ya. Silakan laporkan di sana. Tadi clear 4W1H-nya
lalu kemudian identitas pelapor bisa di anonim, silakan nggak apa-apa, itu silakan aja. Dan apa yang dilaporkan tadi mencakup banyak aspek ya, Banyak. bukan Iya. hanya kecurangan saja, tapi misalkan tidak asusila, tindakan asusila, Iya, benar misalkan sekali. KDRT. termasuk, KDRT, iya. atau Toto ngelihat, oh ini tetangga gue PNS tapi dia kok ikut orasi partai ini, misalkan Benar gitu sekali. kan. Iya. Nah itu bisa juga dilaporkan. Nah ini media ini memang disediakan oleh kami Kementerian Keuangan sebagai fasilitas bagi masyarakat untuk bisa berperan. Jadi di sini silakan masyarakat untuk berperan dalam hal ini untuk menjaga kami juga gitu ya, Pak Hendro, supaya kami juga terjaga gitu. Baik, ini mungkin Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Oke, baik. Sepertinya tidak ada dan besar harapan kami ya, Bapak Ibu bisa turun berperan aktif ya sesuai dengan judul materinya. Apa tadi, partisipasi masyarakat, betul ya? Benar sekali. Partisipasi masyarakat. Jadi memang di sini untuk ada. Oke, ada pertanyaan satu ya. Baik, kami sambil menunggu. Saya juga mungkin boleh sambil cerita juga ya, Pak Hendro. Ya, silakan. Dulu di LNSC saya kan bikin aplikasi ya sederhananya ekspor impor lah. Lalu kemudian ya biasa namanya aplikasi ada bugs, ada error, dan ada eksportir atau importir yang menemui kendala. Nah itu ada beberapa kendala yang ke saya sebagai pengembang. Nah saya bantulah gitu kan, dan kebetulan pada saat itu pejabatnya atau direkturnya menghubungkannya ke saya. Ini ke Roy aja gitu ya. Ya di situ diselesaikan, errornya diselesaikan. Bahkan orangnya sampai datang, si perusahaannya itu sampai datang ke kantor. Kita selesaikan di situ juga, saat itu juga gitu. Terus pada saat akhir ketika sudah solve, errornya sudah bisa mengajukan ini lah, PIB atau PIB-nya itu sudah bisa diajukan. Dia ngasih apa namanya? Apresiasi. Apresiasinya kecil mas, kartu Starbucks. kartu Starbucks tapi ada saldonya itu. Oh, member gitu ya mas? Aku nggak paham ya itu apa. Tapi itu bisa buat beli Starbucks. Terus akhirnya apa? Akhirnya karena itu kita masih di situ ya. Akhirnya kartu Starbucks itu aku minta stafku untuk beli Starbucks dan minumannya buat mereka. Jadi kan mereka datang nih, kasih kartu itu Starbucks. Waduh, gimana nih gitu kan. Jadi aku minta stafku, kamu beli Starbucks pakai kartu ini gitu kan. Anggap mereka tamu lah gitu. Dan mereka kita sajikan kopi Starbucks yang dibeli dari kartu yang dia kasih gitu. Maksudnya kita nggak ngambil sepeser pun gitu, dan kartu itu kita kembalikan lagi. Maksudnya dengan cara, kadang-kadang kan kita kalau menolak dengan cara yang kasar mungkin orang tersinggung atau apa. Tapi sebenarnya kita bisa menolak dengan cara yang mungkin elegan gitu ya, kayak gitu. Jadi ya hal-hal tersebutlah yang ya kita coba lah buat. Dan saya bilang waktu itu karena di tempat saya waktu itu memang sangat potensial untuk bisa menerima itu. Karena semua eksportir importir itu kalau udah kendala aplikasi ujung-ujungnya ke tempat kita gitu kan. Kayak gitu. Oke, ini sudah ada pertanyaannya?
Ini WhatsApp belum? Oh, yang bawah ini ya? Oke. Oke, ini pertanyaan nih. Selama ini yang partisipasi mencegah pelanggaran kode etik bukan? Oke, saya bacakan yang WhatsApp aja gimana? Oke, nggak apa-apa. Selama ini sejauh mana partisipasi publik, baik pelaku usaha, akademisi, media maupun LSM, telah dimanfaatkan secara nyata oleh Kementerian Keuangan dalam mencegah pelanggaran etik dan memperkuat budaya integritas di lingkungan internal. Ini bagus banget nih pertanyaannya. Gimana Pak Hendro? Iya, pertanyaannya lumayan berat nih. Iya berat. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu perhatikan mungkin tahun lalu kalau tidak salah ya. Tahun lalu. Itu ada pemberitaan yang cukup heboh di media sosial terkait dengan anak salah satu pejabat di instansi X gitu ya. Wah iya betul. Pamer kemewahan gitu Oke. ya. Nah, itu pada akhirnya ada pelaporan. Ada pelaporan. Jadi memang untuk kasus-kasus yang benar-benar menarik perhatian itu tidak harus masuk laporan, itu harus baru ditindaklanjuti Mas. Jadi memang kalau misalkan ada kasus yang menarik perhatian masyarakat itu dan itu berhubungan dengan Kementerian Keuangan, itu para pimpinan langsung mengadakan rapat. Langsung ya? Berkaca pada kasus yang tahun lalu, itu ya? Iya, yang RAT itu para nyebut juga. Iya, inisial, nggak boleh nama. Jadi kerahasiaan data terjamin. Jadi para pimpinan langsung mengadakan rapat dadakan. Jadi langsung dikumpulkan apakah benar seperti itu. Jadi setelah itu langsung memanggil pihak inspektorat, terutama inspektorat bidang investigasi, mengumpulkan keterangan, bahan bukti semua yang mengarah kepada pegawai tersebut. Apakah dengan anaknya memamerkan kemewahan itu memang didapatkan dari usaha orang tuanya yang tidak benar. Nah, jadi memang pada waktu itu langsung ditindaklanjuti oleh teman-teman di Inspektorat Bidang Investigasi, kemudian langsung dikumpulkan bukti-buktinya, kemudian dipanggil orang-orang yang mungkin ada di sekitar beliau itu, yang bersangkutan itu, jadi langsung dimintain keterangan, itu tidak dalam jangka waktu 2 minggu, langsung dikenakan hukuman disiplin. Hukdis ya? Hukuman disiplin. Jadi mungkin Bapak Ibu, kalau misalkan mengikuti update beritanya, yang bersangkutan itu sempat mengajukan pensiun dini. Dengan harapan mungkin jangan sampai kena hukdis. Kalau misalkan kena hukdis kan hak-hak sebagai purna, pegawai pensiun gitu ya, itu tidak akan mendapatkan. Tapi dalam hal tersebut dari Kementerian Keuangan karena sudah mengumpulkan bukti yang sangat kuat, jadi permintaan atau permohonan pensiun ini ditolak. Tetap lanjut. Jadi tetap kemarin ada hukdis itu B3. Kalau B3 itu berat 3 itu pemberhentian tidak dengan hormat. Itu merupakan salah satu contoh ya Bapak Ibu, mungkin partisipasi masyarakat terkait dengan pembangunan integritas di Kementerian Keuangan. Apakah ada contoh lagi? Ada. Tapi mungkin tidak se-booming yang waktu itu. Jadi memang apakah peran serta masyarakat ini sangat konkret dalam pembangunan integritas di Kementerian Keuangan? Sangat konkret. Jadi kalau misalkan memang ada Bapak Ibu yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran, silahkan. Jadi tetap nanti akan diproses, diverifikasi terlebih dahulu oleh teman-teman di inspektorat dan nanti pasti akan ditindaklanjuti. Dan pelapor pun juga akan mendapatkan informasi tindak lanjutnya seperti apa sih, progresnya seperti apa dan sampai apa dan apakah outputnya. Itu nanti akan diberikan informasinya oleh teman-teman di inspektorat. Melalui WISE juga. Melalui WISE, benar. Jadi melalui akun yang sudah didaftarkan di aplikasi WISE, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Hendro. Berarti memang pelibatan masyarakat di sini penting sekali ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Apakah ada jangka waktu pelaporan WISE? Misalnya kita lapor untuk 2 tahun yang lalu. Ini berarti udah kejadian lama ya. Mungkin
bapaknya ini masih ingat nih dengan detail ya. Jadi dia mau lapor wise gitu, tapi kejadiannya udah lama 2 tahun yang lalu. Kemudian lalu apakah nanti pelapor kena sanksi yang 50 hingga 250 juta apabila si pelapor adalah WP yang memberi gratifikasi. Oh jadi, iya, dia melapor tapi dia juga yang memberi gratifikasi. Ini menarik nih, gimana Pak Hendro? Jadi mungkin dari pertanyaan pertama dulu ya Mas Rai, yang terkait apakah ada jangka waktu. Tidak ada. Nggak ada jangka Tidak waktu ada. ya? Jadi kalau misalkan tadi memenuhi syarat 4W1H, silahkan laporkan. Oke. Asal memang laporan yang disampaikan itu benar-benar real gitu ya Mas. Real, runtut, dan sesuai fakta. Jadi kalau misalkan apakah ada jangka waktu, tidak ada. Jadi kalau misalkan memang itu kejadian mungkin 5 tahun, 10 tahun yang lalu, apabila memang ada bukti yang dilaporkan dalam pelaporan itu, pasti akan diproses. Pasti akan diproses. Nah, kemudian selama tadi memenuhi 4W. Benar, selama memenuhi kriteria benar. Betul. Nah, jadi apakah pelapor kena sanksi apabila pelapor adalah WP yang memberi gratifikasi? Tergantung. Jadi kasusnya ini nanti apakah akan dikembangkan sampai dengan aparat penegak hukum ikut terlibat dalam seperti ini. Jadi kalau misalkan memang atas tindak lanjut pelaporan di West tadi hanya sebatas hukuman disiplin, jadi tanpa melibatkan atau mengembangkan perkara ini lebih lanjut, lebih luas lagi, jadi mungkin yang terkena imbasnya adalah penerima gratifikasi. Kecuali memang kasus ini aparat penegak hukumnya ikut masuk. Benar. Iya. Karena kalau pelapor itu kan tadi bisa anonim ya kan? Benar sekali. Kalau dia nggak ngaku dia kasih gratifikasi kayaknya juga nggak akan ketahuan kayaknya. Benar sekali. Jadi memang lebih ke penerima gratifikasinya. Baik, pertanyaan berikutnya. Oh ini tadi udah ya? Bukan sih. Oke. Dalam membangun Dalam membangun budaya integritas yang berkelanjutan, bagaimana strategi Kementerian Keuangan melibatkan masyarakat yang bermakna, meaningful participation bukan sekedar simbolik dalam perumusan kebijakan, audit sosial, maupun pemantauan layanan publik. Iya. Berbobot sekali pertanyaannya. Oh iya, berbobot nih pertanyaannya. Membangun budaya integritas yang berkelanjutan. Wah ini memang berat. Meaningful participation kayak lagi ini ya, hari ini istilah itu disebut-sebut terus nih. Bagaimana Pak Hendro? Jadi nggak mau sekedar simbolik, jargon-jargon gitu mungkin maksudnya itu ya. Kalau misalkan memang ini kan di setiap layanan publik ini kan dari Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan aturan. Bahwa dalam pelayanan publik itu nanti disertakan bahwa ini janji layanan gitu ya Mas ya. Janji layanan terus apa yang kemarin ya? Seperti itu ya. Jadi kita menyediakan layanan itu sudah ada SOP-nya bahwa layanan ini akan diselesaikan seperti ini jangka waktunya, kemudian outputnya seperti ini. Kalau misalkan memang dia ada biaya disertakan biayanya berapa gitu. Jadi mungkin ini salah satu bentuk ya membangun partisipasi masyarakat dalam dengan WISE tadi itu kan sebenarnya termasuk ya. Itu sebenarnya intinya di situ. Iya. Cuman kalau misalkan dalam pemberian layanan itu kan di Kementerian Keuangan setiap ini seharusnya sudah ada stand banner gitu ya Mas bahwa layanan ini gratis atau mungkin ada berbeda dengan berdasarkan aturan ini gitu. Nah, ini juga salah satu wujud mengikut sertakan partisipasi masyarakat dalam membangun budaya integritas. Kemudian misalkan dalam perumusan kebijakan, nah kalau perumusan kebijakan ini agak spesifik ya Mas. Iya. Jadi mungkin salah satunya adalah mungkin acara pada pagi hari ini seperti itu. Jadi apakah masyarakat disertakan ya dalam perumusan kebijakan? Ya mungkin salah satu implementasinya adalah kegiatan pada pagi hari ini. Jadi para kuasa hukum, wajib pajak diberikan kesempatan untuk memberikan sumbang saran kepada kami dalam menyusun suatu kebijakan, khususnya adalah kebijakan terkait izin kuasa hukum. Ini salah satu bentuk dari partisipasi masyarakat yang diinginkan juga kemudian oleh Kementerian Keuangan untuk membangun budaya integritas seperti itu. Dan kalau
RPMK terkait dengan pemantauan internal? Bentuknya PMK juga, bukan? Iya, untuk pemantauan internal ada peraturan Menteri Keuangan sendiri dan juga ada keputusan Menteri Keuangan yang lebih mengatur secara spesifik seperti itu. Jadi memang secara internal peran APIP ya, aparat pengawasan intern sudah dimaksimalkan oleh Kementerian Keuangan. Tapi memang jadi mungkin ini menjadi salah satu closing statement ya Mas ya. Yeah. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ketahui bahwa Kementerian Keuangan itu mempunyai nilai-nilai. Ada integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Nah, dari 5 nilai tersebut, integritas menjadi paling utama bagi Kementerian Keuangan. Jadi dalam hal pembangunan budaya integritas, dari Kementerian Keuangan sudah maksimal memberikan aturan, himbauan untuk lebih mengatur para pegawai Kementerian Keuangan untuk menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Nah, dalam hal ini, kenapa harus ada peran partisipasi masyarakat? Nah, di dalam nilai Kementerian Keuangan ada nilai kesempurnaan, Mas. Jadi itu adalah salah satu nilai yang nanti kalau misalkan kita hubungkan dengan pembangunan integritas di Kementerian Keuangan, itu adalah meaningful participation tadi. Jadi peran serta masyarakat dilibatkan untuk mengimplementasikan semua nilai-nilai Kementerian Keuangan. Jadi mungkin kami dari sebagian kepatuhan internal di Sekretariat Pengadaan Pajak pada khususnya, tapi secara umum di Kementerian Keuangan sangat menghimbau kepada pengguna layanan ya Mas ya di Sekretariat Pengadaan Pajak untuk ikut berpartisipasi. Ikut berpartisipasi dalam hal apa? Jadi kalau misalkan memang ada dugaan pelanggaran, maka laporkan saja di aplikasi yang sudah disediakan yaitu wise.kemenq.id. Mungkin dari saya seperti itu Mas. Baik, terima kasih Pak Hendro. Cukup komprehensif yang disampaikan mengenai integritas ya. Mulai dari tadi diawali dengan korupsi, gratifikasi, lalu sampai kepada bagaimana caranya kita melaporkan kalau kita melihat atau mengalami hal tersebut. Baik, dengan closing statement dari Pak Hendro tadi, maka pada sesi pamungkas ini berakhir pula sesi ini gitu ya. Dan saya coba simpulkan beberapa poin dari apa yang sudah disampaikan Pak Hendro, bahwa gratifikasi melibatkan kedua belah pihak, yang memberi dan yang menerima. Bagi kedua belah pihak telah diatur larangannya. Jadi bagi pelayan publik maka wajib untuk menolak dan melaporkannya melalui saluran yang disediakan. Kemudian jika masyarakat menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh kami, pegawai Sekretariat Pengadaan Pajak pada khususnya dan pegawai Kementerian Keuangan pada umumnya, dapat menyampaikannya melalui kanal atau saluran yang telah disediakan. Ya, tadi dengan beberapa istilahnya pemenuhan bahwa harus 4W plus 1H dan jangan khawatir identitas Bapak Ibu itu bisa dianonimkan. Jadi tidak perlu men-state nama yang real gitu ya. Nah, jadi tadi ada himbauan jangan melalui medsos karena kalau medsos itu terlalu liar, terlalu seperti hutan belantara gitu ya. Awalnya kita yang terzolimi, bisa malah kita yang dizolimi gitu kan. Karena orang menjadi saling serang di sana. Baik, Bapak Ibu sekalian, jangan segan-segan untuk melaporkan jika ditemukan ada pelanggaran melalui saluran yang telah disediakan. Dengan demikian berakhirlah sesi pamungkas ini. Terima kasih Pak Hendro sudah menyempatkan mengisi sesi ini. Dan saya Roy Abdurrahman Pasha selaku moderator dari sesi pertama dan sesi terakhir ini izin undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC yang cantik dan ganteng, Mbak Audrey dan Mas Dias.
Baik Bapak Ibu, demikianlah telah kita ikuti bersama pemaparan tentang peran masyarakat dalam peningkatan budaya integritas di lingkungan Kementerian Keuangan. Dan tadi sudah disampaikan juga ya Mas Dias ya, tentunya kita sebagai ASN ataupun sebagai masyarakat tentunya memiliki peran yang aktif nih untuk bisa membudayakan integritas pada kegiatan kita sehari-hari nih Mas. Baik, betul sekali, dan tadi telah disampaikan juga oleh narasumber, untuk gratifikasi ada jargon tolak dan laporkan, dan apabila Anda semua mengetahui ada pelanggaran yang dilakukan oleh oknum dari pegawai Kementerian Keuangan, bisa dilaporkan melalui saluran wise.kemenq.go.id, karena ini adalah bangsa kita, mari kita jaga bersama. Baik, kita telah sampai ke penghujung sesi pemaparan dan juga acara kita pada hari ini. Terima kasih banyak kami ucapkan untuk narasumber kita pada hari ini ya Mas Dias ya. Ada Bapak Roni Ziardiasmi dan juga Bapak Failani Hendro Saputro, juga kepada Mas Roy Abdurrahman Pashan yang sudah menjadi moderator untuk kedua sesi kita ya Mas pada hari ini. Yang sudah memandu dengan lancar jalannya kedua pembahasan materi pada hari ini. Dan kami kembali ingatkan kepada Bapak Ibu yang belum melakukan presensi atau mengakses materi, bisa diakses di s.id/meaningful participation PMK IKH. Baik, mungkin tadi sudah kita awali dengan pantun, kita tutup dengan pantun juga kali ya Mas Dias ya. Gimana nih pantunnya? Petik mangga dari pohon tua, Cakep. rasanya manis tak terkira. Terima kasih atas semua suara, semoga jadi bagian dari regulasi yang bijaksana. Dengan demikian acara Meaningful Participation RPMK IKH resmi kami akhiri. Saya Muhammad Dias. Saya Audrey Ruselena mewakili segenap panitia pamit undur diri dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.